Mendengar tentang penjualan mobil merek tertentu yang laris sepertinya sudah biasa. Bagaimana kalau mengabarkan mobil paling tidak laku di Indonesia? Bukan hendak menjatuhkan merek mobil tertentu, namun ini sebagai informasi kepada masyarakat, bahwa ada juga mobil yang kurang diminati konsumen. Namun, karena selera konsumen di tanah air seringkali sulit untuk ditebak. Sehingga kalau semula diyakini bisa laris manis, malahan sebaliknya jadi mobil tidak laku di Indonesia. Dikutip dari Zikwels dan Autophone, jika dilihat modelnya mobil paling tidak laku di Indonesia tersebut sudah memenuhi kriteria atau minat konsumen. Seperti desain yang keren, model mobil keluarga dan harga yang ditawarkan cukup terjangkau konsumen di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya inilah daftar mobil yang kurang laku di Indonesia. Etios Falco pertama kali meluncur di Indonesia pada Maret tahun 2013. Saat itu, mobil ini menjadi produk baru di segmen city car. Toyota Etios Falco bersaing dengan Mitsubishi Mirage, Nissan March, Kia Picanto, Honda Brio dan Daihatsu Sirion. Mesin yang digunakan saat itu berkapasitas 1.200 cm3 dengan pilihan transmisi manual saja. Pada tahun pertama penjualan, Etios Falco berhasil membukukan Holesales sebanyak 12.747 unit. Namun, pada 2014, mobil LCGC mulai bermunculan dan mengakibatkan penjualan Etios menurun. Dengan harga yang lebih murah, tentu saja kebanyakan calon pembeli melirik Toyota Agya. Akhirnya, pada Januari tahun 2018, Etios Falco benar-benar berhenti diproduksi. Gagal, itulah yang dapat menggambarkan peran seri mobil ini untuk perusahaan sebesar Suzuki. Celerio yang tidak menunjukkan inovasi seperti keinginan Suzuki selama ini juga berpengaruh pada ketertarikan masyarakat. Kegagalan Celerio justru dari awal yang lebih baik untuk Suzuki R3. Dikabarkan, Suzuki sedang bekerja sama dengan Proton untuk produksi Celerio lagi di bawah nama produsen Malaysia tersebut. Di awal tahun ini, PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan telah resmi menghentikan produksi Honda Jazz di Indonesia. Hingga saat ini, semua unit Honda Jazz yang diproduksi terakhir di Januari tahun 2021 sudah dikirim ke jaringan dealer Honda di seluruh Indonesia. Namun, Honda menegaskan bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan akan kembali memproduksi Jazz, tergantung dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. Honda City mengalami penurunan penjualan yang begitu drastis. Dari laporan Gaikindo, tercatat tidak ada penjualan sama sekali dari Honda City pada bulan September tahun 2021 lalu. Sedangkan selama 9 bulan dari Januari hingga September tahun 2021, total penjualannya hanya 40 unit. Selain itu, distribusi pun telah berhenti sejak April tahun 2021. Honda Freed memulai kiprahnya pada 2008, dan langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemar MPV pintu geser. Sayangnya, mobil ini tidak mampu menggeser kepopuleran Toyota Innova atau Avanza. Mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cm3 ini akhirnya harus berhenti produksi pada 2016. Honda Odyssey merupakan mobil yang berasal dari negara Jepang dengan harga Rp899 juta di Indonesia. Dengan harga tersebut membuat mobil ini tergolong mobil mahal keluarga. Mobil ini memiliki fitur keselamatan yang canggih, sebelumnya mobil ini didesain untuk sporty. Namun mobil ini sedikit diminati oleh Indonesia karena dengan harga yang begitu mahal, bahan bakarnya yang boros dan perawatannya yang cukup mahal. Mobil ini resmi dijual di Indonesia sejak tahun 2016. Saat itu, pesaingnya adalah Honda Freed. Toyota Sienta menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Yaris maupun Vios. Mesinnya berkode 2NRV berkapasitas 1497 cm3 dengan daya maksimum 107 PS pada 6000 revolusi per menit dan torsi maksimum 14,3 kg pada 4200 revolusi per menit. Pada tahun 2019,
Toyota meluncurkan versi facelift dari Toyota Sienta. Desainnya menjadi lebih sporty. Selain itu, interiornya juga mengalami beberapa perubahan seperti jok berwarna burgundi dan head unit baru. Dengan harga yang berada di antara Avanza dan Kijang Innova, kebanyakan pembeli memilih kedua mobil ini dibandingkan Sienta. Akhirnya, karena penjualan yang terus merosot, Sienta disuntik mati pada Januari tahun 2023. Selanjutnya, ada mobil MPV dengan pintu geser dari Toyota yang diberi nama NAV1. Mobil ini menjadi pesaing dari Mazda Biante dan Nissan Serena. Desain mobil ini sebenarnya biasa saja, malah terkesan kurang elegan atau sporty. Selain desainnya yang tidak terlalu menarik, harganya juga paling mahal di antara kedua pesaingnya. Saat itu, harganya Rp401,5 juta di saat Mazda Biante hanya Rp380 juta dan Nissan Serena hanya Rp385 juta. Selain itu, kebanyakan orang memilih Toyota Fortuner atau Kijang Innova yang harganya mendekati NAV1 ini. Akhirnya, di awal 2017, NAV1 dihentikan penjualannya dan digantikan oleh Toyota Foxy. Nissan Evalia keluar sebagai penerus kesuksesan Grand Livina di pasar Indonesia. Dalam kategori mobil keluarga, Livina berhasil jadi salah satu merek yang diperhitungkan. Namun, justru penerusnya tidak membuat keluarga tertarik untuk membeli. Evalia bahkan disebut lebih cocok jadi mobil barang karena space-nya yang terlalu besar tanpa ada fungsi untuk keluarga. Mobil yang berasal dari pabrikan Jepang, Mitsubishi Eclipse Cross, juga diketahui mengalami kemerosotan. Sejak Juli hingga September tahun 2021, tidak ada satu unit pun Mitsubishi Eclipse Cross yang keluar dari dealer. Sedangkan secara keseluruhan, hanya 172 unit Mitsubishi Eclipse Cross yang terjual. Sedangkan predikat mobil terlaris di Indonesia masih menjadi milik Toyota Avanza yang terjual hingga 6.212 unit per September tahun 2021 lalu. Nah, itulah tadi beberapa mobil yang kurang dilirik dan kurang laku di Indonesia. Banyak faktor yang menentukan bisa dari pilihan mesin, opsi transmisi, kelengkapan fitur, dan juga gap harga yang ditawarkan masing-masing pabrikan.